Tirtayatra. Jadi pusat aktivitas keagamaan Sunda kuno sebelum datang agama Hindu ke kita. Adapun misalkan Gunung Padang, hingga tibalah di bumi Kancana. Disitulah Sang Atma bertemu, ya, disambut oleh Zat Maha Kuasa dalam suasana penuh haru, walau hanya lewat tegur sapa dari yang penuh kelembutan dari balik tirai yang disembahnya cahaya yang keluar dari matanya, sehingga ya, yang namanya Ratu Galuh menjadi berkuasa. Maka atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang murka terhadap hambanya karena tidak mengikuti syariat Nabi Nuh, lalu berhembuslah angin topan dari berbagai penjuru lautan, sehingga alam dunia menjadi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Sementara itu yang mengikuti syariat Nabi Nuh, ya, naik ke atas perahu. Berdasarkan pemahaman ini, gagasan bahwa Gunung Padang seharusnya memiliki 7 teras bukanlah klaim arkeologis, melainkan interpretasi simbolik dan kosmologis. 5 teras yang terlihat secara fisik bisa jadi hanya bagian dari representasi kosmos yang lebih luas, baik secara konseptual maupun ritual. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Bapak Undang dalam arsitektur suci Sunda, tidak selalu dibaca secara material, tetapi juga secara simbolik dan spiritual. Situs Gunung Padang merupakan salah satu tinggalan purbakala yang kembali menjadi perhatian luas dalam diskursus akademik kontemporer. Ketertarikan ini tidak hanya muncul dari kalangan masyarakat umum, tetapi juga dari para ahli lintas disiplin ilmu, terutama geologi dengan berbagai cabangnya, arkeologi, antropologi, sosiologi, serta filologi. Sejak awal dekade 2000-an, Gunung Padang telah dibahas secara intensif sebagai situs kompleks yang menyimpan indikasi aktivitas manusia masa lampau dengan tingkat perencanaan yang tinggi. Kajian geologi khususnya melalui penelitian struktur bawah permukaan menunjukkan adanya formasi batuan yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan sebagai fenomena alam murni. Sementara itu, arkeologi menempatkan Gunung Padang sebagai situs berundak berbahan batu yang memiliki karakter ritual, bukan sekedar struktur pemukiman atau pusat politik. Antropologi dan sosiologi kemudian melengkapi kajian tersebut dengan melihat keberlanjutan makna simbolik situs ini dalam ingatan kolektif dan tradisi masyarakat Sunda. Dalam konteks ini, filologi memiliki posisi yang khas, berbeda dengan disiplin lain yang berfokus pada materialistis fisik. Filologi menekankan penafsiran berdasarkan tradisi tulis, khususnya naskah-naskah Sunda kuno, prasasti, piagam, serta teks-teks kosmologis yang merekam cara pandang masyarakat masa lampau terhadap ruang sakral. Melalui pendekatan ini, eksistensi Gunung Padang tidak hanya dipahami sebagai struktur batu, melainkan sebagai konsep religius dan kosmologis yang hidup dalam teks. Berdasarkan kajian filologi Sunda, Gunung Padang perlu dipahami dalam konteks kabuyutan, yaitu tempat suci yang berfungsi sebagai pusat spiritual, penyimpanan pengetahuan dan ritual keagamaan masyarakat Sunda kuno. Menurut Bapak Undang Ahmad Darsa, dijelaskan bahwa banyak naskah Sunda kuno tidak selalu menyebut nama lokasi secara eksplisit, melainkan menggunakan istilah simbolik seperti gunung, mandala, atau kabuyutan. Hal ini umum ditemukan dalam naskah-naskah seperti Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, Amanat Galunggung, dan Carita Parahyangan. Saya akan membicarakan tentang eksistensi. Sebut saja situs Gunung Padang berdasarkan naskah. Ada yang secara eksplisit, ada yang tidak. Beberapa di antaranya umpamanya, saya mencoba membaca Carita Ratu Pakuan. Itu yang ditulis sekitar abad ke-15. Ini Carita Ratu Pakuan di Gunung Kumbang, Gunung Giri, Mayaseda, Patapaan, Pohaci, Mambang Siang. Nitis ka Rucitawangi, Ahis Tuhan Jaya Sakti, Sewe, Patih Sang Atus Wangi. Nah, itu baris pertama sampai 7. Selanjutnya, Deng Nugelis Dewa Karunia, Ahis Kebo Sang Mantri Guru Putri ti Gunung Kukusan, Deng Nugelis Cepet Manik, Nutarahan Naharis
hari sakeling Ahisna Ponggang sang Raja Panji putri ti hulu Padang Deung nu geulis maya Padang Ahis Tuhan Patih Pala putri ti Nagara Tengah. Nah itu jadi itu baris tadi 1 sampai 7, yang barusan baris 300 sampai 319. Itu ada beberapa lagi tapi paling tidak ini membuktikan kata Padangnya yaitu. Nah, tidak menyebutkan gunung. Ya intinya ya cerita Ratu Pakuan sudah mencatat. Lalu saya melacak lagi di antaranya naskah yang berjudul Purwaning Jagat. Naskah Purwaning Jagat itu koleksi Museum Sri Baduga. Tentu sudah ada nomor kodenya ya 07.136 Keras Eropa dan bla bla selanjutnya itu ya. Terdiri atas 38 episode. Saya terjemahkan karena ini bahasanya cenderung bahasa kuno, terlalu kuno. Kitab ini milikku Wadana Pangsiun Rongga Hanapi. Bismillahirrohmanirrohim. Ini kisah Purwaning Jagat. Jadi awal mula terjadinya jagat yang lahir serempak ketika planet-planet dan angkasa raya belum ada satupun. Namanya Laktayun Goibul Guyub dan Naktu Goibu, bahasa Arab. Maka ada yang berkehendak untuk menciptakan dan ada hasil ciptaannya yang dinamakan Ayan Sabitah. Lalu mulai ada berbagai jenis dan rupa yang dinamakan alam arwah roh hidopi. Ini naskah menggunakan background Torikoh ya. Nah, berkaitan dengan sebutan Gunung Padang itu awal pembukanya ya, doksologinya. Maka tersebutlah tempat pertapaan Atma Suci di Samlor, nah, sebuah nama. Lalu berjodoh kepada Kisadana, anaknya perempuan bernama Dewi Rasa. Lalu berjodoh kepada Sang Jaya Keling, yaitu yang awal mula menjadikan pakaian dan menjadi baju kebesaran Raja Putra, lalu pindah ke Gunung Padang. Nah ini eksplisit ya, Gunung Padang. Dan yang disembahnya cahaya yang keluar dari matanya, sehingga ya, yang namanya Ratu Galuh menjadi berkuasa. Maka atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang murka terhadap hambanya karena tidak mengikuti syariat Nabi Nuh, lalu berhembuslah angin topan dari berbagai penjuru lautan, sehingga alam dunia menjadi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Sementara itu yang mengikuti syariat Nabi Nuh ya naik ke atas perahu. Nah jadi sebutan Gunung Padang ada kaitannya dengan peristiwa Nabi Nuh itu dalam naskah itu ya, dan Ratu Galuh. Nah ketika menceritakan Ratu Galuh itu salah satu ya yang dalam cerita Waruga Guru itu yang kacak-cakan Nabi Banyu Eluh, itu juga cerita Waruga Guru menceritakan tentang banjir Nabi Nuh ya itu, dan menyebut juga Gunung Padang. Tapi Gunung Padang yang mana? Nah saya mencoba lagi ya Serat Puruk Sangkara. Nah ini berbicara tentang ya mitos-mitos sangat gelap ini. Dan ini juga masih koleksi Museum Sri Baduga dengan kode koleksi 07.46 ya, aksara-aksarakan dan selanjutnya ya. Terdiri atas beberapa episode ya ini. Nah saya kutip yang ada kaitannya dengan mitos Gunung Padang itu episode 16 dan 17. Ringkasannya begini. Ketika berjalan 1 bulan pada tahun 841 Surya Sangkala, 2 bulan pada tahun 866 Chandra Sangkala, termasuk tahun Sambrama Mangsa Pusa. Ini ada kalender ya itu. Diceritakan bahwa di Suralaya Sang Hyang Girinata memerintahkan Sang Hyang Kala dan Sang Hyang Brahma untuk turun ke bumi dan memimpin para raksasa di Sela Rema. Ya Sela Rema ada kan itu. Sela itu batu, Rema itu kebon. Jadi kebon batu, jadi ya, sebuah wilayah yang banyak batunya. Sang Hyang Kala
sebagai rajanya bergelar Prabu Yaksa Dewa, dan Sang Hyang Brahma menjadi pakaian dan gada Prabu Yaksa Dewa. Lalu diceritakan Maharesi Mayangkara alias Resi Anoman disuruh oleh Sang Hyang Girinata menuju ke negeri Yawastina untuk memberikan perjodohan antara putra putri di Yawastina dengan putri-putri di Widarba. Di negeri Widarba, Prabu Jaya Purusa hendak menikahkan putranya yang bernama Raden Jaya Amijaya dengan Ken Satapi, cucu Resi Kumbayana di Gunung Padang. Nah, itu episode ke-16 halaman 95 sampai 225 itu dalam naskahnya. Lalu dalam episode selanjutnya, dalam episode ke-17 itu tersebar redaksi teksnya dalam halaman 225 sampai 248. Sesampainya utusan Yawastina di Widarba dan menyampaikan kabar itu, Prabu Jaya Purusa sangat senang karena telah memiliki 2 cucu, namun ia sedih karena Dewi Pramesti putrinya belum juga mengandung. Selanjutnya, Prabu Jaya Purusa menyuruh Patih Sukrasa pergi ke Gunung Padang untuk menikahkan putranya, yaitu Prabu Jaya Amijaya dengan putri Ajar Subrata yang bernama Ken Satapi. Sesampainya di Gunung Padang, Patih Sukrasa menceritakan maksud kedatangannya. Oleh Ajar Subrata disetujui, akhirnya Prabu Jaya Amijaya dinikahkan dengan Ken Satapi. Gunung Padang disebut dalam kisah Puru Sangkara. Ini sesungguhnya ada kaitannya dengan kisah Carita Ratu Pakuan. Saya juga membaca karya yang kontemporer ya pada saatnya, yaitu dalam History of Java. Ya, kita tahu itu kan karya Thomas Stanford Raffles. Menyinggung juga, mengutip gitu dari informan tentang berbicara ya berkenaan dengan Gunung Padang, atau lebih tepatnya disebut Bukit Padang. Raffles memberi tempat cukup panjang pada catatan kaki buku karyanya, silakan ya bisa dilihat. Itu dalam rangka pembicaraan yang berhubungan dengan Galuh. Hal yang dimaksud ya seperti ini ya. Berdasarkan cerita-cerita orang Sunda bahwa Ciung Wanara dan Raden Tanduran adalah 2 saudara keturunan Raja Galuh yang bernama Raja Pamekas, sedangkan negerinya disebut Bojong. Dalam pada itu ya, berjangkit wabah penyakit yang banyak merenggut nyawa penduduk. Raja kemudian memerintahkan kepada Patih pergi ke Bukit Padang untuk memanggil seorang yang bernama Ki Ajar yang memiliki kemampuan memberikan pertolongan menghadapi musibah tersebut. Ketika raja bertemu dengan Ajar dari Bukit Padang dan menyampaikan permintaan, malah Ajar itu berkata, "Oh raja, menurut pendapat hamba, kamilah orang yang tepat memerintah negeri ini, dan untuk melakukan apa yang diperlukan demi kebaikan negeri dan para penduduknya." Raja langsung marah dan hampir membunuh Ajar itu. "Raja, jika Paduka berkeinginan untuk membunuhku, hamba menyerahkan sepenuhnya hidupku. Akan tetapi Paduka harus membayarnya, dan dengan putramu sendiri," kata Ajar. Sekembalinya ke Bukit Padang, Ajar itu lalu dibunuh oleh Patih Galuh. Akhirnya kisah antara lain pernyataan Ajar dari Bukit Padang dulu ya menimpa raja yang tidak adil itu dan menemui ajalnya di tangan putranya sendiri. Jadi ada yang menyebut secara eksplisit Gunung Padang, ada Bukit Padang, Maya Padang, itu menyebutkan tokoh itu. Jadi kata kuncinya Padang. Nah, kalau dilacak dalam naskah-naskah Peta Ciela, itu kan mengisahkan tentang toponimi, nama gunung dan nama sungai. Tidak ada satupun yang secara eksplisit menyebut Gunung Padang atau Bukit Padang atau apa. Nah, ini barangkali sebutan Gunung Padang itu cenderung muncul dalam tradisi lisan mengarah ke fungsi. Ya, bukit atau Gunung Padang itu sebuah bukit, Padang, pada itu tempat itu. Jadi yang bisa memandang ke sana kemari, atau bisa diartikan dalam Sunda kuno itu sebagai surga, ya.
atau tempat yang berundak, itu Gunung Padang. Intinya dari semua istilah yang mengandung kata Padang, dan tentu saja bukan hanya di Cianjur, karena di daerah Ciamis juga ada yang namanya menyebut Gunung Padang. Sama ya, undakan batu-batuan. Jadi intinya kembali ke fungsi bahwa situs yang disebut sekarang di Cianjur Gunung Padang itu situs tempat aktivitas keagamaan, pusat religi. Itu bukan pusat aktivitas politik atau sebagainya ya. Jadi situs itu ada kaitannya dengan aktivitas Gunung Padang. Jadi itulah naskah-naskah menyebutkan, tidak secara eksplisit menjelaskan apa itu Gunung Padang. Dan saya cek dalam peta CLA, termasuk dalam kisah perjalanan Bujangga Manik. Bujangga Manik sendiri tidak menyebutkan. Yang notabene menyebutkan nama sungai, nama gunung, nama tidak menyebutkan. Tapi ya tentu para pembaca tentang Bujangga Manik sudah memperkirakan gitu posisi Gunung Padang yang di Cianjur itu dalam Bujangga Manik apa. Itu saya setuju. Menurut Undang Ahmad Darsa, gunung dalam naskah Sunda kuno bukan sekedar bentang alam, tetapi sebagai simbol pusat kosmos, tempat manusia berhubungan dengan leluhur dan kekuatan Adi Kodrati. Oleh karena itu, situs seperti Gunung Padang dapat dipahami sebagai manifestasi fisik dan konsep gunung suci dalam naskah Sunda. Meskipun tidak disebutkan secara literal, pandangan ini memperkuat interpretasi bahwa Gunung Padang merupakan bagian dari landscape sakral Sunda kuno, bukan sekedar struktur batu tanpa konteks budaya. Dapat disimpulkan bahwa nama Gunung Padang pada dasarnya mengacu kepada sebuah tempat yang tinggi bertingkat-tingkat, yang bersifat imajiner yang bermakna dunia atau alam kesurgaan. Dalam bahasa Sunda, ada sebuah idiomatik bernuansa doa dan harapan bagi seseorang yang meninggal dunia. Bunyinya, mulih ka jati, mulang ka asal, ka alam padang narawangan atau sorga. Dalam tradisi keagamaan Sunda kuno sering disebut sebagai agama Hyang atau Sunda Wiwitan. Gunung memiliki posisi sentral sebagai model kosmos. Gunung dipahami sebagai representasi perjalanan spiritual atma atau jiwa menuju alam kesempurnaan. Dalam konteks ini, Gunung Padang lebih tepat dipahami sebagai Tirta Yatra atau Batur, yakni tempat suci berundak yang menjadi pusat aktivitas keagamaan sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Kata gunung ya dalam sudut pandang tradisi Sunda kuno itu biasanya erat kaitannya dengan sudut pandang sistem religi. Bahkan gunung-gunung pun sering-sering dijadikan sebuah konsep atau model bangunan pusat aktivitas bagi kalangan keagamaan. Sebagaimana halnya ya keberadaan Bukit Gunung Padang tadi kan, kemungkinan besar pada masa silam pernah ditata menurut konsepsi kepercayaan masyarakat Sunda kuno tentang keberadaan alam, ya alam menjelang atma naik melewati 7 tingkatan, ya lapisan aras langitan. Itu menurut naskah. Perjalanan ke alam kesorgaan, yaitu menuju kahyangan. Ini dalam tradisi keagamaan Sunda ya, yang disebut agama Hyang atau Sunda Wiwitan atau apalah istilahnya. Kalau sekarang ada yang menyatakan umpamanya, oh Gunung Padang itu semacam piramida, bagi saya tidak berani menyalahkan apapun istilahnya ya. Seperti di Gisa, sebagaimana kita tahu kalau piramida kan harus limas gitu kan, segitiga. Dalam naskah ada sebutan Tirta Yatra, yaitu menunjukkan kepada makna ya sebuah tempat ziarah keagamaan, aktivitas religius. Kemudian juga ada yang disebut Batur, yaitu lokasi atau tempat berundak-undak, yaitu sebuah pertapaan atau aktivitas religius ya, berundak-undak, bebatuan. Ya tentu saja salah satu contohnya ya situs Gunung Padang ini. Hal ini ya bisa dibaca dalam Carita Parahyangan, sudah menyebutkan Tirta Yatra atau Batur. Jadi itu tempat aktivitas keagamaan Sunda kuno.
Sementara Hindu datang candi, Buddha menyebutnya wihara. Ini menandakan bahwa sebelum adanya agama Hindu-Buddha, tempat aktivitasnya namanya Tirtayatra. Misalkan upamanya ya, Carita Parahyangan menyebutkan Hana Paksi si ubur-ubur, Paksi si Naragati, nyayang di Tirtayatra Bagawatersi makan ria, dihakan anakna, kusalakina, disesel ku ewena. Nah, sanes ini bukan jorok ini karena ya istrinya. Kemudian baris selanjutnya carek sanger si guru lempang sia ti heula ka batur sia deui. Jadi istilah batur dan tirta yatra itu sama artinya, yaitu sebuah tempat berundak-undak terbuat dari batu seperti Lebak Cibedung, ya Gunung Padang atau yang di Gitar Panjalu, itulah Tirtayatra. Jadi pusat aktivitas keagamaan Sunda kuno sebelum datang agama Hindu ke kita. Adapun misalkan Gunung Padang, pada. Nah, istilah pada itu populer, yaitu merujuk kepada makna tempat, daerah, jalan, sarana, pokok, sinar, kaki, sorga, atau bait puisi itu pada. Ada misalkan pada larang. Nah, larang itu suci, putih. Pada larang itu tempat yang putih, yang suci. Sekarang Padaeng itu menunjukkan alam kesorgaan yang terang benderang. Jadi Gunung Padang itu misalkan oh ini tempat diimajinasikan sebagai sebuah tempat alam kesorgaan yang terang benderang. Di Sunda itu ada yang disebut tempat karamat. Nah, tempat karamat itu kan dari bahasa Arab, karomah. Nah, sesungguhnya itu hasil mengganti dari istilah Sunda yang disebut kabuyutan. Jadi kabuyutan itu istilah buyut itu ada dua makna. Buyut dari sisi genealogi yaitu turunan keempat dari ego lagi. Kuring, indung bapak, ya ayah bunda, kakek, nenek, dan ya buyut itu. Dan makna yang lain buyut itu adalah suci. Ya artinya ya tempat suci buyut itu atau pamali. Jadi kabuyutan itu tempat yang disucikan. Bahasa Arab itu tempat karamat. Karena di situ mengandung nilai-nilai kemuliaan. Maka di Sunda tempat karamat itu artinya general, umum. Apa saja yang dikaramatkan? Biasanya pertama karaton atau bekasnya, puingnya. Yang kedua lembaga pendidikan. Keramat itu, lembaga pendidikan itu sakral, pemandian suci. Maka ada yang disebut jala tunda. Jala itu air, tunda itu. Jadi pancuran. Nah, tempat-tempat itu termasuk tempat karamat, yaitu tempat pemandian. Ya, situs Gunung Padang itu adalah keramat. Apa yang dikeramatnya? Pusat aktivitas keagamaan yang dalam tradisi agama Sunda kuno, yaitu agama Hyang, disebutnya Tirtayatra. Berarti harus ada air atau batur. Itulah syaratnya, ke tempat ibadah itu harus ada air di kakinya. Apakah di Gunung Padang ada? Tampaknya ada sumur itu. Secara arkeologis, Gunung Padang saat ini memiliki 5 teras utama. Namun dalam kosmologi Sunda Wiwitan, alam semesta dipahami sebagai sistem bertingkat yang seringkali dikaitkan dengan angka 7. Menurut Pak Undang, bahwa kosmologi Sunda mengenal konsep tahapan spiritual mulai dari alam bawah, alam tengah, hingga alam puncak. Angka 7 sering muncul sebagai simbol kesempurnaan kosmis dan perjalanan spiritual manusia. Berdasarkan pemahaman ini, gagasan bahwa Gunung Padang seharusnya memiliki 7 teras bukanlah klaim arkeologis, melainkan interpretasi simbolik dan kosmologis. 5 teras yang terlihat secara fisik bisa jadi hanya bagian dari representasi kosmos yang lebih luas, baik secara konseptual maupun ritual. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Bapak Undang dalam arsitektur suci Sunda tidak selalu dibaca secara material, tetapi juga secara simbolik dan spiritual. Dengan demikian, berdasarkan kajian filologis, Gunung Padang dapat dipahami sebagai kabuyutan tempat yang dikeramatkan karena fungsinya sebagai pusat religi, penyucian, dan kosmologi.
Status sakral ini menjelaskan mengapa situs tersebut minim perupaan figuratif dan lebih menekankan elemen batu, air, dan struktur bertingkat. Gunung Padang dalam perspektif tradisi tulis Sunda kuno adalah representasi perjalanan spiritual manusia menuju kesempurnaan, bukan monumen kekuasaan politik. Ya, dalam naskah upamanya diceritakan ya menjelang masuk surga ini. Jadi ketika manusia itu antara raga dan jiwa terpisah, disebutlah mati, masuk di alam kubur, belum dihisab. Nah, disitulah digambarkan ya dalam naskah kuno itu disebutkan tentang aneka ragam bunga, aneka macam buah-buahan, ditemukan bangunan yang melilit jalan, tiangnya ditaburi intan, ya kemudian di taman sebelah atas airnya begitu jernih, di saluran ya kecil berjajar, kemudian mengapit ya kedua tepinya batas pematang, telaga batu, ya berkait saling menindih, tanah pedataran diberi ya batas, tanah ngarai diberi jembatan, ya kemudian tanah miring diberi titian, tanah berbukit di tangga-tangga beraneka ragam bunga, kumbang, buah-buahan, harum semerbak seperti itu. Ya itu perjalanan, menggambarkan perjalanan Atma ya menuju ke tingkat-tingkat kesorgaan. Kisah ya tentang sang Atma menjelang masuk ke alam kesorgaan menurut konsepsi tradisi Sunda kuno tersebut mengingatkan kepada kisah gambaran kesurgaan ya dalam pandangan Islami. Misalkan kan saya sering dengar dari ya beberapa ustadz, surga itu ya dalam gambaran Islam disebut tajri mintah tihal anhar. Apa artinya? Airnya mengalir seperti kali. Sesungguhnya di Nusantara, di Sunda ya mencari air kok harus ke surga segala, guyonnya gitu ya. Di sini itu sungai kan semuanya berair mengalir, artinya pasti bukan yang diceritakan para ulama penyebar Islam itu. Jadi belum hatam. Cerita tentang surga, tentang buahnya banyak juga tidak asing bagi kita di sini. Artinya dakwah. Nah, inilah jadi pemahaman tentang alam surga itu baru dikutip ya dari ya tadi ayat tajri min tihal anhar. Itu menjelang itu curcor China, ini bidadari di dalam tradisi agama Sunda itu dicoba ada itu kisahnya tentang curcor airnya, jalannya ini bahkan ada bidadari yang mencoba ke jiwa itu membujuk apakah masih teringat kepada dunia, hal-hal liah dunia. Nah itu belum, itu harus dicucikan. Maka ya dikisahkanlah ya. Pertama barulah setelah sang Atma beranjak naik ke alam kesorgaan pertama lewat pelangi nih ya, menyelinap ke matahari, lalu digapainya tangga emas menuju tingkat-tingkat arah selangitan. Pertama-tama sang Atma tiba di Wekasning Sabda. Nah jadi ketika masuk sorga itu bunyi sudah selesai itu ya. Apa yang menjawab ketika dihisab? Ya itulah panca indera kecuali ini ya dikunci, karena ini bisa ngibul gitu. Wekasning Sabda atau alam kesirnaan suara, batas antara siang dan malam, itu deskripsinya ya dalam naskah. Nah lewat setingkat dari situ tiba di Catur Loka, 4 tempat bersemayamnya ya para pelindung jagat, tempat yang terang benderang sehingga terlihat arwah-arwah leluhur ya, baik di timur, di barat, di selatan, di utara, dan di tengahnya biasanya ya disimbolkan dengan itu penjaga-penjaga gerbang surga Sunan Ambu gitu. Nah kemudian tahap ketiga lewat setingkat dari Catur Loka, nanti yang akan ditempuh oleh sang Atma itu Sang Hyang Lengis, yaitu sorga atau kahyangan yang licin serba mengkilap. Setelah menempuh Sang Hyang Lengis, naik lagi ke tingkat berikutnya namanya Sangkan Herang, sumber kejernihan. Nah ini dalam itu kemudian naik setingkat lagi ya, tingkat kelima itu sorga yang dilalui Atma disebut Sari Dewata. Yang keenam
penjelajahan Sang Atma naik ke tingkat lagi itu Wakasning Caang, artinya siang selama-lamanya, siang yang abadi di situ di Wakasning. Tingkat ke-6 baru sampai ke tingkat 7. Setingkat dari tadi kan apa istilahnya sebutannya Wakasning Caang. Ya dari situ Sang Atma naik ke tingkat yaitu ya Bungawari, penghujung langit terluar, lereng batas kebebasan, gerbang buntu kehampaan, namanya puncak angkasa. Cakrawala jagat raya, tempat yang bersinar tanpa api, yang menyala tanpa terpadamkan. Nah, pendakian Sang Atma tadi roh suci itu ya ke puncak akasa ini melalui jalan yang beralas aneka ragam manik permata, dipasangi tangga emas, hingga tibalah di bumi kancana. Disitulah Sang Atma bertemu, ya, disambut oleh Zat Maha Kuasa dalam suasana penuh haru, walau hanya lewat tegur sapa dari yang penuh kelembutan dari balik tirai, ya, kemahagaiban. Jadi meskipun mendengar suara tidak bertemu dengan Sang Pencipta, karena Atma atau makhluk tidak akan kuat. Jadi di puncak ya surga tertinggi pun itu hanya mendengar gitu. Nah, setelah itu Sang Atma telah mencapai alam kesorgaan. Nah, gambaran kesorgaan dalam tradisi keagamaan Sunda menurut naskah. Jadi di alam kesorgaan itu suka tanpa balik duka. Itu gambaran sorga yang sesungguhnya. Jadi gembira atau suka tanpa balik sedih. Lalu wareg tanpa balik lapar. Makanya tidak akan ada makanan di sorga itu, apalagi buah-buahan, berarti mengotori. Jadi adanya buah-buahan dan semuanya menjelang ke sorga itu. Nah, kemudian hurip tanpa balik pati, hidup tanpa kembali maut di sorga itu. Jadi tidak reinkarnasi dalam tradisi Sunda agama Hyang itu. Kemudian sorga tanpa balik papa, bahagia tanpa kembali derita. Itu yang mencapai hayu tanpa balik hala, baik tanpa kembali buruk. Kemudian nohan tanpa balik wogan, pasti tanpa balik kebetulan. Dan terakhir moksa lepas tanpa balik ulat, lepas sempurna, tak nampak kembali. Itulah di alam. Jadi yang namanya moksa tadi itu adalah ketika sudah mencapai alam kesorgaan. Jadi itu tradisi istilah teknis dalam dunia keagamaan Sunda. Ya, inilah gambaran di arah selangitan terakhir pengembaraan Sang Atma. Totog Gajati Niskala itu digambarkan. Nah, mentok jadi kemahagaiban sejati, tempat hunian Hyang Tunggal Maha Kuasa, pencipta batas tapi tak terkena batas. Itu deskripsi tentang ya alam aktivitas Tirtayatra itu ya termasuk mungkin salah satu kalau situs Gunung Padang itu harus menjadi aktivitas keagamaan Sunda itu asli Tirtayatra atau Batur. Sukma sejati ya, terhindar dari para leluhur, hilang dari yang nirwujud, pada kesirnaan yang tak terjangkau pikiran, pada hening tanpa dengar, yang halus tanpa kurungan, dalam lepas tak berbaur. Itulah yang disebut moksa, lepas sempurna hakiki. Nah inilah jadi Prabu Siliwangi moksa. Nah gitu. Nah itu bukan itu perjalanan ruh. Moksa itu dalam tradisi keagamaan Sunda kuno begitu. Nah selanjutnya, nah begitulah bias-bias dari salah satu teks naskah lontar Sunda kuno yang disebut Kawih Panyaraman atau Senandung Tauziah yang dikenal Sewaka Dharma ya, yaitu pengabdian terhadap hukum-hukum kehidupan yang terpantulkan dari keberadaan situs ya sebut Gunung Padang sekarang diantaranya ya, atau Tirtayatra itu ya, pusat aktivitas keagamaan Sunda atau Batur. Nah, dan ini dikembangkan kisah itu melalui deskripsi panjang sebagaimana nampak tersirat dalam bagian redaksi teks naskah Sewaka Dharma tadi, yakni yang berkenaan dengan paparan atau pelukisan perjalanan
jiwa setelah lepas dari 3 unsur menjadi atma menuju pembebasan sudah meninggalkan penjaranya yang disebut jasad atau kehidupan duniawi. Konsep pembebasan berkaitan erat dengan pengetahuan yang benar atau pengetahuan tertinggi. Sebab pengetahuan itulah yang pertama-tama diperlukan untuk menggapai kebebasan. Jadi bukan hanya renungan abstrak, melainkan mencakup juga pengetahuan yang konkret. Pembebasan tercapai tingkat demi tingkat hingga mencapai titik kulminasi pada tingkatan ke-7. Ya, tingkatan-tingkatan itu dipandang sebagai yang terkait dengan eksistensi manifestasi sang atma yang moksa. Jadi Tirtayatra atau Batur, pusat aktivitas keagamaan Sunda kuno ya, sebelum Hindu Buddha, itu dibayangkan sebagai 7 tingkatan, dan di awalnya makanya disebut Tirtayatra. Ada air, sumber air itu untuk menyucikan secara lahiriah. Itu dibayangkan secara imajinernya. Dengan menggabungkan data arkeologi, kajian naskah Sunda, serta wawancara dengan Bapak Undang Ahmad Darsa, Gunung Padang dapat dipahami sebagai warisan peradaban Sunda yang kompleks karena mengandung dimensi fisik, simbolik, dan kosmologis. Pendekatan lintas disiplin ini memungkinkan kita melihat Gunung Padang bukan hanya sebagai situs purba, tetapi sebagai penanda cara pandang leluhur Sunda terhadap alam semesta, pengetahuan, dan spiritualitas.